Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa lagi melalui renungan kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini kita telah tiba di hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Dalam bahasa Batak dikatakan, uka ma pamangamu mangudihon halak nangumu, humoko puhum disaluhut anak natading di lapin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih, kitab Amsal sebagaimana kita ketahui merupakan satu kitab kumpulan dari hikmat atau kebijaksanaan. Dalam kitab Amsal ini kita menemukan banyak hal, ada kalimat-kalimat pendek yang menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Tapi tentu hikmat yang dibicarakan di sini adalah pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amsal pasal 31 ini merupakan bagian dari Amsal yang berbicara tentang tanggung jawab moral kita terhadap sekeliling kita, atau tanggung jawab sosial yang diawali dari seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Tapi tentu kita yang disapa firman hari ini juga menjadi pribadi-pribadi yang dipanggil untuk membangun rasa tanggung jawab moral atau tanggung jawab sosial kita terhadap orang-orang yang kehilangan power, kehilangan kekuatan, entah karena apa itu. Ini merupakan cara untuk membela hak-hak orang yang sering kita dengar, orang-orang yang termarginalkan. Saudara kekasih, firman ini mengajak kita untuk memiliki kepekaan, karena ada banyak di antara kita yang digambarkan sebagai orang bisu dan merana. Bisu di sini tentu bukan melulu dalam pengertian tidak bisa berbicara, bukan karena cacat atau memiliki masalah di dalam fisiknya, bukan. Atau orang merana di sini dalam bahasa Batak dikatakan anak-anak tinggal di lapin, artinya orang masih kecil, bayi, tapi sudah ditinggal oleh orang tuanya. Maka dalam konteks nats ini, kalau dikatakan bukalah mulutmu untuk orang bisu, artinya bagaimana kita memiliki kepekaan dan tindakan nyata bagi orang-orang yang dibisukan, artinya hak dia untuk berbicara tidak ada karena begitu besarnya tekanan-tekanan, karena dia dianggap tidak memiliki kekuatan. Itulah yang dimaksud di sini bisu. Nah, saudara kekasih, mudah-mudahan di antara kita yang bersekutu saat ini bukan bagian dari orang-orang yang dibisukan itu. Tapi bisa saja ada di antara kita yang sedang merasakan sepertinya kita dibisukan. Tapi firman ini fokus berbicara manakala di sekitar kita ada orang-orang yang sedang dipaksa bisu,
tidak berbicara, maka kita harus berbicara kepada mereka. Kita harus peduli kepada mereka. Demikian juga dengan orang-orang yang merana, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang hidupnya tidak diperhitungkan, orang-orang yang hidupnya tidak memiliki pijakan. Nah, saudara kekasih, firman pada pagi hari ini mengajak kita juga untuk turut membela hak-hak mereka. Maka setidaknya ada 3 hal pesan Nats pada pagi hari ini dari Amsal pasal 31 ini. Yang pertama, kita diajak untuk berpihak terhadap kaum yang lemah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ini realita yang ada di sekeliling kita. Ada orang lemah karena kemiskinan, karena diskriminasi, karena penindasan, perlakuan tidak adil, atau apapun. Nah, kita harus hadir di sana, harus berpihak kepada mereka. Jangan pula kita turut menyengsarakan mereka. Pesan yang kedua adalah bagaimana kita memiliki keberanian untuk menyuarakan suatu kebenaran. Jadi setelah korban dari ketidakadilan itu kita suarakan, kita tolong, kita berempati. Lalu yang kedua, kita harus berani juga menyuarakan keberanian itu, sekalipun resikonya besar. Kita harus punya prinsip, keadilan itu harus ditegakkan. Keadilan itu harus dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, tentu peran kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kebetulan beberapa hari ini kita banyak mengumuli firman Tuhan yang dikaitkan dengan sejarah besar bangsa kita ini. Pada hari Sabtu ini kita akan merayakan peringatan hari kemerdekaan kita, bebasnya negara kita dari cengkraman para penguasa bangsa-bangsa luar. Nah, kita juga sebagai pengikut Kristus harus bersyukur bahwa kita sudah dibebaskan Allah dalam kasih-Nya melalui Yesus dari cengkraman dosa. Maka sebagai orang yang sudah merdeka dari dosa, sebagai orang yang sudah merdeka dari penindasan kuasa dosa, kita harus tampil untuk mencerminkan kasih Kristus dengan nyata membela mereka-mereka yang sedang mengalami penindasan. Maka jika Yesus dengan istilah yang dia pergunakan pada murid-murid, pada orang percaya sebagai garam dan terang dunia, itulah peranan kita untuk memberi advokasi, pembelaan, kepedulian kepada orang-orang yang sedang menderita. Nah, kita sebagai gereja harus bergerak dalam hal ini, menyuarakan suara kebenaran, tentu dengan pendekatan yang humanis, artinya pendekatan kemanusiaan. Kita tidak boleh terjebak dalam hal sebagai garam dan terang dunia. Kita tidak boleh mempersempit ruang kita. Kepada siapa kita harus melakukan pembelaan? Kepada kelompok mana kita harus menyuarakan kebenaran itu? Di mana ada kegelapan, kita harus membawa terang. Di mana ada kehidupan yang tidak bermakna lagi, kita harus memaknai kehidupan itu sebagai garam. Saudara kekasih, senang rasanya mendengar firman ini memotivasi kita lagi menata ulang tentang panggilan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Ibadah kita tidak cukup hanya bersifat hubungan personal kita dengan Tuhan saja, tapi kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Dan di sana kita harus menyuarakan kebenaran, mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai suara Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita bagi setiap orang yang tertindas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami tahu kami adalah pribadi yang lemah,
Tetapi di tengah-tengah kelemahan kami itu, Engkau berfirman mengutus kami untuk melakukan pembelaan bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang haknya telah dicuri oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kami harus peduli terhadap sesama, terutama yang hidupnya merana. Kami harus menopang mereka, membangkitkan mereka supaya memiliki semangat hidup kembali. Sebab semua sama di hadapan Tuhan, dan kami harus dengan berani menyuarakan suara kebenaran sebesar apapun hempangan yang kami hadapi. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kami. Terima kasih, berkati dan mampukanlah kami hari ini untuk melakukan kebenaran firman, agar sungguh-sungguh terang kami dapat dinikmati oleh sekeliling kami. Kami dapat memberi makna bagi kehidupan dunia ini sebagai garam yang telah Tuhan pilih dan utus. Terima kasih untuk firman ini. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini melakukan pekerjaannya. Berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuntun mereka Tuhan, supaya mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bersekolah hari ini. Tolong mereka untuk memiliki kemampuan yang cakap untuk menerima setiap pembelajaran yang mereka peroleh di sekolah. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, ya Bapa, hamba memohon Engkau di depan mereka membuka jalan sehingga mereka dapat menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka. Hamba juga berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini bergumul dalam penantian karena mereka belum memperoleh anak keturunan. Tolonglah Tuhan, berkati setiap keluarga yang hari ini masih menanti kelahiran anak-anak di tengah-tengah keluarga mereka. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, berkati setiap obat yang mereka pergunakan. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami dengan pada hari ini melalui firman. Terimalah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu hari ini. Amin.